Pandemi COVID-19, ya kita sudah ketahui bersama, merupakan musuh utama di masa sekarang, termasuk aku, kamu, mereka, dia, dan siapapun. COVID-19 merupakan virus berbahaya. Kemunculannya pertama kali di kota Wuhan. COVID-19 menyerang saluran pernafasan. Pada beberapa kasus, terjadi kerusakan pada paru-paru untuk yang menderitanya. Tunggu dulu, selain COVID-19 bahaya banget buat kita, pandemi COVID ini juga udah berdampak pada berbagai dimensi di Indonesia. Contohnya aja pendidikan. Kaum milenial kayak kita yang masih sekolah ataupun kuliah pasti tahu banget soal masalah ini. Contohnya belajar online. Iya bener banget, perlu disadari nih, di tengah pandemi ini banyak terjadi perubahan sistem yang dilakukan secara mendadak. Dan cara yang paling efektif adalah sistem belajar online. Belajar online dilakukan secara serentak di Indonesia mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Dan hal tersebut disampaikan secara langsung oleh pihak pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kenapa sih? Kok penting banget ngelakuin pembelajaran online? Dengan melakukan pembelajaran online, kita bisa melakukan social distancing dan terus belajar di rumah. Mengingat, pendidikan merupakan suatu hal yang berkelanjutan. Gue mau nanya, kalau misalnya kita di rumah dan pemerintah fokus pada penyelesaian masalah COVID-19, kita nggak bisa dong ngasih masukan atau saran ke pemerintah, tentunya tentang pendidikan ya. Kekurangannya apa, plus minusnya apa, sehingga bisa kita perbaiki. Dari berita yang kita lihat di media sosial dan TV, banyak dari teman-teman kita, golongan murid atau mahasiswa, yang mengeluh dengan banyaknya tugas yang diberikan dengan waktu pengumpulan yang mepet. Padahal, idealnya, para murid diberikan tenggang waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, mengingat banyaknya mata pelajaran yang mereka hadapi. Di lain berita lagi, banyak dosen atau guru yang mengeluhkan sistem belajar online, karena kurangnya keseriusan murid dalam melakukan belajar online. Banyak bermain game atau tidak serius. Padahal secara idealnya murid harus tetap serius dalam pembelajaran online. Lain cerita lagi dari teman-teman kita yang berasal dari daerah terpencil. Banyak dari mereka yang mengeluh tentang fasilitas yang kurang memadai, sehingga mereka sulit untuk mengikuti pembelajaran, yang berakibat pembelajaran jadi tidak berjalan dengan optimal. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi jangan lupa, kita juga bisa kok menyelesaikannya dengan demokrasi. Yap, betul banget. Kita bisa menggunakan demokrasi untuk menyampaikan aspirasi kita, karena demokrasi tidak pernah berhenti dan akan selalu ada ketika masalah besar menimpa. Contohnya seperti sekarang ini ketika terjadinya pandemi COVID-19. Lalu, sebenarnya bagaimana sih peran pemerintah secara khusus Kemendikbud dalam pelaksanaan demokrasi di bidang pendidikan terkait dengan pandemi COVID-19? Tindakan pemerintah terkait perwujudan demokrasi di bidang pendidikan salah satunya adalah pembelajaran melalui televisi yang dapat kita akses di channel TVRI untuk masyarakat yang memiliki kesulitan fasilitas dalam pembelajaran online. Adanya cerita tentang salah seorang siswa yang mengeluh karena tugasnya terlalu banyak telah didengar oleh Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Tengah pun sudah memberikan himbauan kepada guru dan dosen untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak pada murid. Artinya aspirasi dari beberapa pihak sudah didengarkan oleh pemerintah. Maka saya minta guru-gurunya, tolong jangan kasih PR anak kita banyak-banyak. Nah, sekarang kan kita udah tahu beberapa contoh pelaksanaan demokrasi Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. Lalu, hal apa aja sih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pertama, mendengarkan dan mematuhi himbauan pemerintah terkait kuliah online, di mana tidak ada anggapan bahwa ini liburan sekolah. Kedua, lakukanlah kegiatan pengiriman aspirasi, masukkan saran ke kanal yang tepat. Misalnya saja menulis di kolom koran. Memberikan masukan kepada kepala daerah melalui tempat yang sudah disediakan. Lakukan dengan data dan fakta yang tepat juga. Ketiga, berkaryalah dengan sepenuh hati. Karena di beberapa orang, karya kita dapat menyentuh hati mereka dan membuat mereka tersadar. Terakhir dari kelompok kami, pembelajaran online memanglah sistem baru yang sedang kita rasakan saat ini. Tapi, pembelajaran online memanglah sistem yang paling efektif saat ini. Melakukan kegiatan demokrasi bukanlah hal yang salah, karena pemerintah juga membutuhkan bantuan kita semua. Akhir kata, please stay at home, study from home, dan jangan takut untuk berdemokrasi. Bye-bye!